Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Tolong simak baik-baik ya, don't forget to subscribe. Thank you. Nah anak-anak, materi pertama dalam pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang ialah latar belakang Jepang menguasai Indonesia. Jepang pada awalnya menganut sistem isolasi, menutup diri dari pengaruh bangsa-bangsa di luar Jepang. Melalui perjanjian Shimoda dengan Amerika Serikat tahun 1855. Pelabuhan-pelabuhan di Jepang terbuka bagi perdagangan internasional. Keterbukaan dan modernisasi Jepang makin meluas setelah restorasi Meiji oleh Kaisar Tenno Meiji yang dimulai tahun 1868. Perkembangan modernisasi membuat Jepang membutuhkan daerah lain sebagai pasar dan pemasok bahan baku. Hal ini ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk serta ketersediaan lahan yang kurang. Di sisi lain, kekuatan militer Jepang saat itu cukup besar sehingga merasa mampu menguasai kawasan Asia. Nah, anak-anak, apa itu perjanjian Shimoda? Menurut Wikipedia, secara resmi yaitu perjanjian perdagangan dan navigasi antara Jepang dan Rusia. Adalah perjanjian pertama yang ditandatangani oleh Kekaisaran Rusia dengan Jepang yang saat itu berada di bawah kendali Keshogunan Tokugawa. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1855, tidak lama setelah penandatanganan Konvensi Kanagawa oleh Jepang dan Amerika Serikat yang mengakhiri isolasi Jepang selama 220 tahun atau Sakoku. Perjanjian Shimoda membuka pelabuhan Nagasaki, Shimoda, dan Hakodate untuk kapal-kapal Rusia. Perjanjian ini juga menetapkan perbatasan antara Jepang dengan Rusia di antara Pulau Etorofu dan Uruk, sementara status Pulau Sakhalin masih belum ditentukan. Nah anak-anak, lalu apa itu restorasi Meiji? Yaitu dikenal juga dengan sebutan revolusi Meiji atau pembaruan Meiji. Serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo atau sering juga disebut akhir Keshogunan Tokugawa dan awal zaman modern. Jepang memulai imperialisme di Asia dengan menginvasi daerah Tiongkok seperti Semenanjung Laoshang, Pulau Taiwan, dan Korea. Jepang kemudian menginvasi Manchuria dengan memukul pasukan Rusia pada tahun 1905 serta mendapatkan Pulau Sakhalin dan Port Arthur. Invasi Jepang kemudian diarahkan menguasai daerah-daerah di Asia Tenggara dan Pasifik yang kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia. Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii, pangkalan armada Amerika Serikat pada 8 Desember 1941. Serangan ini menandai awal berkobarnya Perang Asia Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia II. Jepang kemudian lanjut menyerang wilayah Asia termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Dari Jawa, Jepang menguasai seluruh wilayah Indonesia dalam waktu singkat. Belanda terpukul mundur hanya dalam waktu 3 bulan. Pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Nah anak-anak, lalu materi kedua ialah usaha-usaha Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Pada mulanya, kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Hal ini karena Jepang berusaha menarik simpati antara lain dengan melakukan sejumlah kegiatan sebagai berikut. 1. Mengumandangkan propaganda bahwa Jepang merupakan saudara tua dari bangsa Indonesia. 2. Membolehkan penggunaan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi. 3. Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintahan Jepang. 4.
Keempat, menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia tetap berdiri. 5. Membolehkan bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. 6. Mengizinkan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. 7. Menyita semua harta peninggalan Belanda berupa perkebunan, pabrik, maupun bank. 8. Memberikan beasiswa bagi para pelajar. Dan ke-9, membebaskan para tokoh perjuangan nasional dari penahanan Belanda seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir, serta mengajak mereka bergabung dengan pemerintah Jepang. Nah, anak-anak, selain kegiatan tersebut, Jepang juga membentuk gerakan 3A dengan para nasionalis pada Maret 1942. Nama gerakan ini dijabarkan dari semboyan Jepang pada waktu itu, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Samsudin yang dibantu Sultan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Nyatanya, Jepang menganggap gerakan 3A tidak efektif sehingga pada bulan Desember 1942 dibubarkan. Sebagai pengganti gerakan 3A, dibentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA yang dipimpin Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka kemudian dikenal dengan 4 serangkai. Tujuan PUTRA adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia dalam membantu perang melawan Barat. Pada tahun 1944, Jepang membubarkan PUTRA dan mendirikan organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi. Seluruh potensi sosial ekonomi masyarakat Indonesia dimobilisasi melalui Jawa Hokokai untuk mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya, materi ketiga ialah pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yakni bidang politik, ekonomi, militer, sosial, pendidikan, dan budaya. Yang pertama, dalam bidang politik, kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah Jepang saat berkuasa di Indonesia adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 yang berisi pemerintah Jepang berhak mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jepang juga menerapkan sistem autarki atau daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang. Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Berdasarkan sistem ini, Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Mainsefu daerah yang diperintah Angkatan Laut 3 daerah. Jepang menjadikan seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer, yaitu sebagai berikut. Pertama, daerah bagian tengah meliputi Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Batavia atau Jakarta di bawah Angkatan Darat. 3. Daerah bagian timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku, dan Irian Jaya dengan pusatnya di Makassar di bawah Angkatan Laut. Nah, anak-anak, setelah bidang politik, yang kedua adalah bidang ekonomi. Saat terjadi pendudukan Jepang, kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sengsara. Tujuan Jepang menguasai Indonesia antara lain untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan perang mereka. Pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan surat keputusan mengatur distribusi barang yang dibutuhkan dalam perang, seperti besi, tembaga, dan kuningan. Penanaman padi diatur Jepang. Para petani di Jawa diwajibkan menanam padi dengan ketentuan sebagai berikut. Seluruh padi berada di bawah pengawasan negara. Hanya pemerintah yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan padi dengan jumlah yang ditentukan pemerintah. Juga, harga beras dan gabah ditentukan oleh pemerintah. Adapun sumber daya manusia, yaitu masyarakat Indonesia juga dieksploitasi Jepang. Masyarakat dijadikan tenaga kerja paksa atau romusa. Mengerjakan berbagai bangunan yang berhubungan dengan keperluan perang seperti benteng pertahanan, lubang pertahanan, jembatan, dan pelabuhan. Para romusa juga disebar ke wilayah luar Indonesia seperti Filipina, Singapura, dan Burma. Nah, anak-anak, yang ketiga ialah dalam bidang sosial. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial di Indonesia mengalami kemunduran, dampak dari eksploitasi sumber daya alam dan manusia.
Kemiskinan terjadi pada para petani akibat besarnya jumlah padi yang ditentukan pemerintah dan harus dipenuhi petani. Padi sebagai bahan konsumsi masyarakat Indonesia menjadi berkurang. Selain jumlah produksi yang juga merosot, efeknya adalah kelangkaan bahan pangan, menurunnya tingkat kesehatan, serta meningkatnya angka kematian. Angka kematian diperkirakan lebih tinggi daripada angka kelahiran. Selain itu, masyarakat yang menjadi Romusa juga mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari tentara Jepang. Para Romusa mengalami penderitaan berat dan banyak yang meninggal secara mengenaskan. Keempat yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, zaman pendudukan Jepang memperlihatkan gambaran yang buruk jika dibandingkan masa penjajahan Belanda. Jumlah sekolah, baik sekolah dasar maupun lanjutan menurun. Sementara itu, sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Semua pelajar diwajibkan menghormati adat kebiasaan Jepang dan melakukan kerja bakti. Semua murid wajib mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan-jalan, juga diadakan latihan jasmani dan kemiliteran. Kelima yaitu dalam bidang budaya. Pada bidang kebudayaan, Jepang mendirikan sebuah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 bernama Keimin Bunkei Shishodo untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian dan kebudayaan Jepang. Karya-karya para seniman seperti roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara, dan film dijaga agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Sekaligus dapat menjadi alat propaganda Jepang. Sementara itu, karya-karya yang bertentangan dengan kebijaksanaan kepentingan Jepang dilarang beredar. Bahkan, sang pencipta dihukum. Misalnya, Chairil Anwar yang harus mendekam di penjara karena menulis sajak berjudul Siap Sedia. Selain itu, penduduk juga wajib memasang bendera Jepang pada Hari Besar Jepang, mengumandangkan lagu kebangsaan Jepang pada setiap upacara kenegaraan, serta menggunakan sistem penanggalan Jepang di Indonesia. Juga, rakyat diharuskan merayakan hari lahir Kaisar Hirohito setiap tahun. Nah, anak-anak, materi keempat yaitu bentuk-bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Perjuangan masyarakat Indonesia terhadap Jepang dilakukan melalui kerjasama atau kooperatif, non-kooperatif, dan pemberontakan. Kerjasama atau kooperatif yaitu pemerintah Jepang menindak tegas setiap gerakan yang mencoba menentang. Gerakan non-kooperatif atau perlawanan jelas tidak mendapat tempat. Oleh karena itu, sebagian pejuang melakukan gerakan kooperatif yang dapat diterima Jepang dengan tujuan utama mencapai kemerdekaan Indonesia. Kerjasama dengan pemerintah Jepang hanyalah taktik agar para pejuang dapat duduk dalam lembaga-lembaga pemerintah untuk membela rakyat dari dalam. Beberapa lembaga resmi itu antara lain Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, Majelis Islam A'la Indonesia, dan Barisan Pelopor. Setelah kerjasama atau kooperatif, yang kedua yaitu menolak kerjasama atau non-kooperatif. Tidak sedikit pemimpin pergerakan nasional yang menolak bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Mereka berjuang secara rahasia, tidak menjurus pada perlawanan bersenjata, namun lebih bertujuan menggalang solidaritas dan menguatkan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Para tokoh yang berjuang secara non-kooperatif antara lain Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Adam Malik, Soekarno, dan Khairul Saleh. Kegiatan yang dilakukan secara rahasia itu antara lain melakukan kontak antar kelompok pergerakan, mengadakan persiapan bagi kemerdekaan, dan memantau keadaan perang di luar negeri dengan mendengarkan radio sekutu. Nah, anak-anak, berikut ialah para tokoh yang berjuang secara non-kooperatif, yaitu Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Adam Malik, Soekarno, dan Khairul Saleh. Perjuangan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Yang ketiga melalui pemberontakan. Perlawanan frontal atau langsung terhadap Jepang terjadi di beberapa daerah, antara lain terjadi di wilayah sebagai berikut. Pertama di Chot Plieng, tepatnya di Aceh pada tanggal 10 November 1942 dipimpin Tengku Abdul Jalil. Kedua, pemberontakan Sukamana, tepatnya di Jawa Barat pada tanggal 25 Februari 1944 dipimpin Kyai Haji Zainal Mustafa. Ketiga, pemberontakan Loh Bener atau Sindang, tepatnya di Jawa Barat pada bulan Mei 1944 dipimpin Haji Madrian.
Dan keempat, yaitu pemberontakan Blitar, tepatnya di Jawa Timur, pada 14 Februari 1945 dipimpin Suprijadi. Pemberontakan para prajurit PETA atau tentara militer bentukan Jepang beranggotakan para pemuda Indonesia. Ini merupakan salah satu pemberontakan yang terbesar dan dikenal dengan nama pemberontakan PETA. Nah, anak-anak, materi tentang bentuk-bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang merupakan materi terakhir dalam pembahasan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Don't forget to subscribe.